gambar awal saya temui lukanya itu seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Herbalis Desa. Oke, saudara-saudara, kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi atau mempercepat penyembuhan luka. Faktor-faktor yang mempercepat penyembuhan luka selain obat, perawatan luka, dan doa. Jadi ada faktor lain untuk penyembuhan luka diabetes ya, selain obat, perawatan luka, dan doa. Ya. Faktor apa saja itu? Yaitu pertama, faktor emosi atau psikologi, suasana hati atau harapan. Ya. Intinya faktor yang mempengaruhi kegembiraan, emosi, dan sebagainya, suasana hatilah yang akan, faktor suasana hati yang akan menciptakan suatu harapan, suatu asa. Suasana hati. Faktor yang kedua yaitu faktor kebersihan atau lingkungan. Faktor lingkungan. Yang ketiga, faktor usia dan nutrisi. Oke, dari tiga faktor ini saya akan bercerita masing-masing faktor berdasarkan pengalaman. Yang pertama, faktor psikologi atau emosional. Ini saya ceritakan pengalaman pasien saya yang dia punya luka di kaki cukup parah ya. Dikatakan cukup parah seperti ini, gambar awal saya temui lukanya itu seperti ini. Pertama kali ketemu saya agak pesimis. Kenapa pesimis? Melihat pasiennya ini sudah usia yang lanjut, 82 tahun. Kemudian saya lihat sekilas ada tanda-tanda gangguan di persarafan, saraf ya. Udah pesimis saya. Badannya kurus, tua, ada gangguan saraf, lukanya seperti itu. Tapi ternyata si pasien ini semangatnya luar biasa. Semangat ingin sembuhnya luar biasa, semangat ingin masih hidupnya luar biasa. Pada hari-hari pertama, 1 minggu pertama itu saya rawat sehari 2 kali karena lukanya cukup kotor ya. Saya rawat sehari 2 kali. Walaupun kondisinya seperti itu, ternyata ketika dalam perawatan si pasien ini, malah si mbah-mbah ini ya, 82 tahun, sering membuat guyonan. Jadi kalau saya membuat guyonan, malah beliaunya nimpali, kadang membuat guyonan, istilahnya serekalan. Kadang saya diserekal itu dengan gaya guyonannya itu. Artinya apa? Artinya hatinya itu enjoy, tanpa beban. Kalau zaman sekarang katanya lost doll, gak rewel blas gitu ya. Jadi sering membuat guyonan, tidak ada beban gitu, ceria dan sebagainya. Itu. Minggu pertama pagi sore ngerawatnya. Nah, kondisinya ya seperti inilah. Tuh. Kita banyak motong jaringan yang mati ya. Ceritanya itu sebelum saya rawat,
juga 1 bulan sebelumnya itu sudah dirawat oleh seseorang dan katanya Nun sewu ada belatungnya. Ya wajar karena luka seperti itu, ya, luka seperti itu kemudian ada lalat, wajar kalau kemudian tumbuh belatung. Tapi alhamdulillah setelah 1 minggu perawatan kita bersihkan luka yang kotor ini, ya, kita bersihkan, akhirnya mulai tampak tumbuh jaringan baru. Nah, seperti ini, mungkin ini hari ke 2 minggu ya. 2 minggu setelah itu sudah 1 minggu setelah itu, setelah 1 minggu itu sudah 1 hari sekali. Nah, setelah 2 minggu tampilannya seperti ini. Tuh berlanjut terus. Nah ternyata di tengah perjalanan pasien ini ada gangguan tidak mau makan. Kalau melihat nasi, baru melihat saja itu rasanya sudah pengen muntah. Melihat getuk pengen muntah. Tidak ada yang bisa masuk. Nah, yang masuk hanya susu. Akhirnya saya katakan kepada pasien dan keluarga, saya berpikir kemungkinan pasien ini takut kalau makan sesuatu gulanya naik dan lukanya jadi lebih parah. Kemudian saya katakan kepada keluarga dan pasien pun sekarang sudah tidak usah mikir gula. Apapun yang bisa masuk dimasukkan. Nah, tapi ternyata yang bisa masuk hanya susu saja. Namun anehnya, walaupun yang masuk cuma susu, pasien kelihatan lemah, tapi tetap ceria, masih tetap guyonan, masih tetap suka ngeledek membuat guyonan-guyonan itu. Nah ini yang saya salut luar biasa kepada pasien simbah-mbah ini. Ternyata bertahan setelah 1 bulan, ya, setelah 1 bulan mulai nafsu makannya naik, kemudian luka juga sudah membaik. Sudah ada perkembangan lebih baik dari awal ketemu, ya, kurang lebih begini tampilannya. Ini setelah 1 bulan, kemudian berjalan 2 bulan terlampaui, nafsu makannya sudah semakin membaik, tenaganya juga semakin bagus. Nah, kemudian menginjak waktu 2 bulan, tampilannya seperti ini. Hingga akhirnya 3 bulan, semakin tambah keker lagi, makannya semakin tidak terkendali. Alhamdulillah sudah mau makan apa saja, ya. Masuk sudah tidak ada yang muntah, telur masuk, bahkan kata keluarganya malah minta lebih untuk makan telurnya, tapi keluarga takut jangan-jangan nanti kalau makan telur bikin nanah dan sebagainya. Hingga alhamdulillah setelah berjalan 4 bulan kondisi luka seperti ini, ya. Jadi sudah mulai bagus, bersih, dan alhamdulillah sembuh. Jadi itu faktor yang pertama. Jadi psikologi, suasana hati yang senang, yang ceria itu ternyata, ya, bisa mengeluarkan hormon endorfin, hormon ketenangan, ya. Jadi sel-sel itu tidak stres, sehingga tidak banyak sel yang mati, justru banyak sel yang tumbuh. Akhirnya proses penyembuhannya akan semakin cepat. Jadi selain obat, perawatan luka, doa, yang penting suasana hati harus diperhatikan. Harus selalu bahagia, harus selalu bersemangat, punya asa yang tinggi.
jangan dikendor-kendori, jangan dinglokro-nglokroi. Jadi ketika berhadapan dengan pasien, buat hatinya bersemangat, buat bangga, jangan diweden-wedeni kata bahasa kasarannya itu. Oke, faktor yang kedua yaitu faktor kebersihan. Kita bahas selanjutnya dalam bagian kedua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.